Tuhan, Shalom. 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 Haleluya. Saya ingin sekali lagi melihat lambaian tangan yang sangat bersuka cita hari ini. Haleluya. Kayak saya juga gitu saudara, kalau udah hari Minggu tuh bawaannya damai, sejahtera, sukacita mengalir setiap paginya. Mungkin kalau yang di luar sana boleh setiap hari Minggu dia waktunya istirahat, tidur, tapi kita datang sama Tuhan, kita bercerita dan kita mau memuji dan menyembah Dia. Sebab ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan tuh hadir di hidup kita saudara. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, saya ingin mengingatkan terkait kebersihan yang ada di tempat ini, untuk kita tetap menjaga kebersihan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Mari saudara, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kalau hari Minggu ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini. Tuhan Yesus, bukan suatu kebetulan kami bersama-sama hadir di sini, tapi kami yakin dan percaya setiap kami rindu untuk menyembah Engkau, setiap kami rindu untuk mendapatkan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kuasa-Mu turun Tuhan atas setiap kami. Kami butuh perkenanan-Mu atas ibadah kami ini Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar kami pulang membawa berkas-berkas-Mu yang baru Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau surga bergoncang atas pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Setiap kami, mulut kami, lidah kami, keluar kata-kata penuh mujizat, keluar kata-kata hikmat, keluar kata-kata penuh iman. Sebab kami percaya Tuhan, kami hidup Tuhan, itu semua karena Engkau. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Kami mau mengucap syukur setiap harinya Tuhan. Kami mau mengeluarkan kata-kata mazmur kami Tuhan Yesus. Kami mau mengeluarkan kata-kata indah kami, nyanyian kami, pujian kami untuk kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tiada satu pun jemaat yang terlewatkan oleh hadirat dan kuasa-Mu Bapa. Kami pulang, kami siap menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus. Sebab Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu terus menyertai setiap kami, menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
ajaib termulia, penyertaan-Mu buktikan Katakan dengan kasih-Mu lembut. kepadaku, ku agungkan Sebab penyertaan Tuhan infinity. Yesus Penyertaan Tuhan termulia, tak akan pernah kasih-Mu berkesudahan. terindah. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Sungguh luar biasa Tuhan ketika kami membayangkan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Jesus, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu itu membuktikan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Mari kita angkat suara penyembahan kita. Shikaya sekalipun kami dalam kesesakan Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Hari-hari ini tidak semakin baik Tuhan Yesus, tapi kami yakin ketika kami bersama-Mu, semua akan kami hidupi Tuhan. Mari angkat penyembahan kita. Yes Jesus, yes Tuhan. Terus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terus menyembah Dia. Terus menyembah Dia. Tuhan disenangkan akan pujian-pujian kita. Tuhan disenangkan akan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan mazmur dan mujizat. Cikaya galalalalalalalala. Takaya galalalalalalalala. Takaya galalalalalalalala. Takaya galalalalalalalala. Ya galalalalalalalala. Cikaya galalalalalalalala. Takaya Keluar kata-kata mazmur, keluar kata-kata penuh mujizat, keluar kata-kata yang beriman. Cikaya luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Cikaya bahwa kami masuk terus dalam penyembahan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berhenti di sini. Kami haus akan Engkau. Shikaya takaya Yes Jesus, yes Tuhan Yesus, yes. Terus kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terus kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang membelah laut Tuhan. Engkau yang menenangkan badai. Engkau yang memberikan mujizat. Engkau yang memberikan hikmat-Mu bagi kami. Yes Jesus, perbuatan-Mu luar biasa Tuhan. Engkau yang mati di kayu salib. Engkau yang menunjukkan kepada mereka bahwa Engkau bangkit dan menjadi pemenang. Kami adalah umat-Mu yang dimenangkan Tuhan. Yes, mari kita berbahasa roh. Cikaya
Terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus, terus Engkau memberikan setiap hikmat-Mu Tuhan. Terus Tuhan Kau mengurapi setiap kami. Kuasa-Mu turun Tuhan, impartasi-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah yang mulia Tuhan. Sebab kami menyembah Allah yang mulia. Sebab kami menyembah Allah yang luar biasa. Shikaya terus keluarkan kata-kata berkat, keluarkan Engkau Tuhan Yesus. Shikaya Terus berikan hatimu kepada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau yang sedang sakit, saat ini Tuhan akan memberikan pemulihan 100%. Engkau yang sedang berbeban berat, akan Tuhan ringankan 100%. Sebab kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Engkau yang dalam masalah, percaya bahwa Tuhan sudah angkat masalahmu. Kita semua akan menjalankan setiap masalah kita dengan sukacita. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau perisai kami. Kau gunung batu kami dan kota benteng kami Tuhan. Engkau Allah tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Jika Engkau Tuhan bersama kami Tuhan, siapakah lawan kami Tuhan Yesus? Kami percaya Bapa, Engkau ada di setiap hidup kami Tuhan. Engkau membela kami Tuhan di setiap perkara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapan-Mu mengalir Tuhan bagi kami Tuhan. Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau mengangkat Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau Tuhan Yesus campur tangan Tuhan. Bapa kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar bangsa kami ini Tuhan bangsa yang merdeka Tuhan. Bangsa yang mengalami damai sejahtera. Bangsa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu sedang terjadi Tuhan atas bangsa kami. Terlebih Tuhan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memulihkannya Tuhan Yesus. Dari aspek apapun Tuhan Yesus, baik dari pembangunan, bahkan pendidikan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memulihkannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Mulai dari presiden kami Tuhan Yesus, bahkan wakil presiden kami sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau sedang memakai mereka Tuhan untuk membawa bangsa ini lebih baik Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memilih mereka Tuhan untuk perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Engkau terus mengurapi mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh Tuhan membawa bangsa ini lebih baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo Tuhan beserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami juga membawa Tuhan gembala kami Tuhan pembina kami Tuhan Yesus yaitu Bapak Wiwi Komulyono Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bahkan beserta keluarga, istri dan wakil-wakilnya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan hamba-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar Tuhan. Beserta wakilnya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan. Mari Bapak Engkau mau terus mengurapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hidup mereka lebih dahsyat Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan sedang memakai mereka Tuhan. Tuhan sedang mengurapi mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan masuk ke dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kau berikan kaki yang kuat bagi mereka untuk melangkah Tuhan. Bahkan hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mereka Tuhan Yesus benar-benar taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan urapan-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Kemanapun mereka berlangkah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hidup mereka Tuhan boleh mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan terus Tuhan berikan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan buat tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau Roh Kudus ada di tempat ini. Melawat Tuhan setiap Tuhan orang-orang Tuhan yang lalu datang tuh di tempat ini Tuhan Yesus. Biar urapan-Mu terus mengalir Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan banyak jiwa yang dipulihkan Tuhan lewat tempat ini Tuhan. Biar Tuhan gereja ini berdampak Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada di sini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan setiap orang-orang yang keluar masuk dari hotel ini Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan, sehingga mereka mengalami pertobatan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kau terus Tuhan membawa gereja kami semakin naik Tuhan. Engkau terus memakai gereja ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa, terus Tuhan Kau memberkati juga Tuhan Yesus hotel ini Tuhan. Kau memberkati para karyawan yang ada di tempat ini, bahkan para staf, bahkan yang pemilik hotel ini Tuhan memberkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan terus mengasihi Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Ruko Kenari Tuhan. Tuhan memberkati Ruko Kenari Tuhan. Tuhan memberkati pemiliknya juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, tempat ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, dan boleh berdampak Tuhan bagi Tuhan lingkungan sekitar THB Tuhan Yesus, dan akan banyak jiwa Tuhan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami juga Tuhan mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tiopan Gultom Tuhan. Kalau saat ini Tuhan mengantarkan hamba-Mu ke tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau sedang mengurapi dia, Tuhan sedang memakai dia Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan dan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh memberkati jemaat-jemaat di tempat ini, boleh membangun jemaat-jemaat di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih hamba-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan pagi hari ini, bahkan beserta istri Tuhan yang sudah Tuhan antarkan ke tempat ini. Biar Tuhan urapan-Mu mengalir terus bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan menjagai mereka, memagari mereka, dan anak-anaknya Tuhan pagari bentengi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan terus Engkau melawat Tuhan jemaat-jemaat BKP Aston Tuhan. Jemaat-jemaat yang bertumbuh, yang kuat, mempunyai iman yang luar biasa Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, Kau yang ambil alih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sapa kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Amin. Sebab begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Tuhan mengasihi setiap kita yang ada di bumi ini. Bahkan tumbuh-tumbuhan, burung-burung di udara pun Tuhan kasih dan lindungi. Sama-sama kita mau katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sebab kami mau memuji-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu, oh yang termulia,
yang di atas. Amin, lambaikan tanganmu saudara. Kasih setia Tuhan selalu nyata bagi hidup kita. Sepanjang hari, sepanjang tahun. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kami mau menyatakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Satukan suara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sebab berkat-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Berkat-Mu tak akan menepi kesudahan. Kasih setiamu menyertai kami. Haleluya. Amin. Saya berusaha untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk,
ataupun pencobaan, kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar, dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini tertanam di hati kami yang subur Tuhan. Menjadikan setiap kami pemenang-Mu Tuhan Yesus.
Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Cuma satu kata yang kami bisa naikkan kepada Tuhan. Kami cinta Engkau lebih daripada segala-galanya. Apapun keberadaan kami, apapun kondisi kami, Engkau Tuhan yang tetap tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau masih boleh mengizinkan kami beribadah kepada Tuhan. Masih boleh mengizinkan kami mengeluarkan suara kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami, sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, tapi hamba tidak mau berhenti untuk melayani Tuhan. Selagi nafas itu masih ada, selagi kekuatan itu masih ada, hamba percaya ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu bentuknya, yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami sepakat, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus, Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya. Pakai mulut, bibir, lidah, pikiran, kehidupan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Satu hal yang hamba mohon kepada Tuhan, jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama saya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat GBI Astor di tempat ini. Tentu yang kedua, pada Gembala Bapak Rudi Siregar, kasih Pak, Ibu, keluarga, pengurus gereja dan jemaat Tuhan, yang boleh mempercayakan saya melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu mungkin ngelihat saya sekarang aneh. Tapi jujur saya nggak bisa lihat Bapak Ibu. Saya kena gangguan di mata. Saya kena glukoma. Tensi bola mata saya tinggi. Saya sempat terbersit pikiran saya untuk membatalkan semua jadwal saya. Termasuk di tempat ini. Tapi Tuhan marah. Akhirnya saya komitmen sampai mati saya harus melayani Tuhan. Saya selalu latih mata saya di hari-hari ini untuk bisa melihat. Ini terjadi baru seminggu yang lalu. Saya minggu kemarin masih sempat melayani di GBI Glow Cibubur. Masih normal saudara. Hari Minggunya malam saya tidur. Pagi-pagi saya bangun, saya kaget, saya tidak bisa melihat.
Saya antar kue ke mama saya ke tempat kue, biasa mama saya nitipin kue. Bantulah ada pemasukan sedikit-sedikit buat mama saya. Tapi tiba-tiba saya balik lagi karena itu jam 5:30 pagi, masih agak gelap. Itu mobil motor kayak mau tabrak saya. Dan di situ akhirnya saya kembali lagi ke rumah. Dan hari itu saya periksa. Tapi kita buka dulu firman Tuhan, saudara. Minta maaf kalau saya khotbah ada sedikit emosi ya Pak. Bu, ini khotbah perdana saya. Di saat saya terbatas dalam melihat. Kita buka dulu. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8. Nah, boleh minta minum. Ayat 23 sampai dengan ayat 27. Yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Dengan segala kerendahan hati untuk menghormati firman Tuhan, boleh saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan selalu berkata kepada kita, berbahagialah orang-orang yang membaca firman Tuhan. Amin. Makanya ciri khas pendeta Theo, pendeta Gultom, pokoknya kalau khotbah mesti jemaat ikut baca. Karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Waktu kita ucapkan firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya minta maaf kalau saya khotbah agak terbatas ya. Pasti saya akan melo, pasti saya akan emosi. Tapi tenang, saya akan beri yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ini adalah satu firman Tuhan yang saya terima dari Tuhan sebelum atau mau memasuki tahun 2023. Tidak terlambat ya, masih di bulan Februari akhir, minggu akhir, saya ucapkan selamat tahun baru buat jemaat di tempat ini. Selamat Natal. Natal setiap hari ya. Amin. Ya, ini saya dapat di akhir tahun. Perenungan saya dengan Tuhan. Untuk Tuhan beritahu kepada saya apa yang Tuhan mau sampaikan buat jemaat Tuhan di tahun 2023. Amin. Dari tadi saya nangis, tisu udah mau habis setengah kali ya. Karena pujiannya begitu menggugah hati saya, seperti terkonfirmasi dengan firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Dan kita tahu bahwa sebelum memasuki tahun 2023, di tahun 2022 sudah heboh di mana-mana. Prediksi-prediksi yang bisa saja terjadi di tahun 2023. Betul Bapak Ibu? Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa di tahun 2023 bukan menjadi tahun yang lebih baik.
akan terjadi goncangan, krisis ekonomi yang begitu luar biasa, betul ya? Bahkan juga Presiden Jokowi juga sudah memberitahu kepada kita sebagai bangsa Indonesia bahwa akan terjadi krisis global, krisis dunia. Bahkan Indonesia pun bisa terimbas ataupun terdampak. Tadi pagi saya masih sempat dengar khotbahnya Pak Niko di RCTI Oke. Amin. Dia bercerita sekilas info, seperti terkonfirmasi kepada saya, bahwa sepertiga negara di dunia akan mengalami goncangan. Betul? Ada kurang lebih 70 negara akan mengalami kebangkrutan. Tapi di data saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kurang lebih ada 14 negara yang akan mengalami kebangkrutan fatal. Ini menurut prediksi ya, bisa iya bisa tidak. Dan 14 negara ini sudah antri menjadi pasien dari IMF. Saudara tahu IMF? Satu badan bank dunia yang menyuntikkan dana bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis khususnya keuangan. Bahkan di 2 tahun terakhir belakangan ini kita tahu ada satu negara yang tidak asing di telinga kita yang mengalami kebangkrutan. Negara apa itu? Bangladesh. Hancur, habis. Istananya dikuasai oleh rakyat. Oh, rakyatnya berenang. Tidur di dalam istana, hancur. Dan ini terjadi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini bercerita di mana saat Yesus ingin menyeberangi danau bersama dengan para muridnya kala itu. Mereka pun menghadapi satu situasi yang luar biasa. Terjadi, apa perikopnya tadi? Angin ribut. Saya boleh kategorikan sebagai badai. Ya kan? Sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Memang di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus itu tertidur. Ada yang orang bilang, Pak, kan penjaga Israel tidak pernah tertidur. Iya benar. Firman Tuhan bilang seperti itu. Tapi kenapa Yesus tertidur? Dengar baik. Yesus adik kodratinya adalah manusia. 100% adalah manusia. Ada rasa sakit, rasa sedih, bahkan pun rasa mengantuk. Tapi kita lihat bagaimana satu kondisi situasi yang begitu luar biasa terjadi terhadap mereka. Dan ini merupakan badai. Tema khotbah saya pada hari ini, badai pasti berlalu. Amin. Saya bukan pencinta musik Krisya, tapi ini keadaannya. Badai adalah satu situasi yang bisa terjadi secara tiba-tiba yang tidak kita harapkan dan kita tidak duga, betul? Dan ini terjadi, firman Tuhan menyatakan bahwa di saat Yesus pergi bersama dengan para muridnya, terjadi juga badai. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tahun 2023 ini bukan menjadi tahun yang lebih baik. Mungkin akan terjadi badai dalam kehidupanmu. Saya tidak menakut-nakuti. Apapun itu bentuk badainya. Ingetin ya waktunya ya. Apapun itu bentuk badainya. Apakah itu badai ekonomi? Badai keuangan? Mungkin Tuhan izinkan terjadi badai dalam kehidupan rumah tanggamu. Ataupun badai sakit penyakit yang sekarang saya harus rasakan. Saya tidak pernah menyangka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan kalau kondisi sekarang saya harus maaf saya tidak mencari empati di dalam kondisi saya. Tapi ini realita. Mana pernah saya berpikir keadaan saya akan seperti ini. Saya terbangun dari tempat tidur saya mengantar dengan niat baik kue mama saya dititipin di tempat kue pada suka yang ada depan pasar Pondok Gede. Tiba-tiba, loh kenapa saya nggak bisa melihat? Bukan buta sama sekali Bapak Ibu Saudara.
Jadi penglihatan saya kalau boleh saya kategorikan dengan persen cuma 20%. Saya melihat warna, saya tahu hambanya ini pakai batik, warna agak merah. Tapi saya nggak bisa lihat muka dia. Saya tahu ini Pak Rudi Siregar sebagai gembala. Tapi saya tidak bisa tahu ini Pak Rudi mukanya seperti ini walaupun pakai masker. Betul ya Pak? Jadi waktu saya merasakan itu saya bingung. Dan akhirnya istri saya dan tante saya, ya udah kita periksa. Hari itu juga pagi kita ke puskesmas. Puji Tuhan BPJS, aduh kalau saya mau cerita panjang. BPJS saya sudah lama saya tidak pernah bayar. Kan BPJS sekarang 1 kakak kan, semuanya termasuk. Tapi waktu kematian anak saya punya saudara ada di rumah sakit Tebet, kita waktu itu lagi di Manado. Dia tolong, nggak tahu kenapa sekarang kami punya BPJS yang dibayar oleh pemerintah. Jadi artinya gratis. Begitu dicek puji Tuhan aktif. Kalau enggak, saya mesti bayar berapa untuk urusan mata saya, walaupun pasti akan membutuhkan biaya juga di luar BPJS. Tapi pertolongan Tuhan akhirnya kita periksa. Saya enggak tahu kenapa terjadi hal seperti ini. Dan saudara tahu waktu saya diperiksa dan akhirnya dirujuk ke klinik mata yang di depan Pondok Gede itu, ada yang ruko baru itu. Di depan RSUD. Dan akhirnya diperiksa, ternyata bola mata saya mengalami tensi yang tinggi. Jadi tensi bukan darah doang Pak. Mata pun ada tensinya. Menyebabkan akhirnya saya mengalami yang namanya glukoma. Memang saya punya keturunan diabetes dari keluarga yang begitu luar biasa. Walaupun saya tidak penyuka manis. Tapi kata dokter penyebabnya bukan diabetes ya. Saya nggak tahu lah penyebabnya apa, yang pasti Tuhan izinkan ini terjadi. Bisa, saya nggak tahu juga. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan seperti ini. Kecewa. Frustasi. Tapi kembali lagi, waktu firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya, sekarang saya harus alami. Inilah badai yang saya harus terima. Saya sempat berpikir, udah deh Tuhan, saya udah gak melayani lagi. Saya gak bisa lihat, saudara. Tidak bisa lihat dengan jelas. Jadi ini ada, jadi selaput mata saya tuh kayak ditutup dengan selaput. Jadi ini kayak burem. Dan dicek minus saya naik 8. Yang sebelah kiri ya, Mas. Memang lagi pesan kacamata. Nggak tahu jadinya kapan. Tapi ada yang tidak ditanggung oleh BPJS. Pasti Tuhan kita kaya. Amin. Tapi artinya begini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang terjadi terhadap diri saya. Apakah saya mau menyerah dengan hidup ini? Badai yang terjadi dalam kehidupan saya itu Tuhan izinkan buat saya terjadi. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pergerakan iman kita akan terbentuk sewaktu kita mengalami tekanan demi tekanan. Bahkan mungkin badai dalam kehidupan kita. Amin. Justru dengan adanya hal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya, iman saya semakin dikuatkan Tuhan. Saya tidak menghiperbola kondisi dan keadaan hidup saya. Kalau saya berdusta, biar Tuhan yang berperan pada saya. Tapi sewaktu saya menghadapi hal ini, Tuhan itu seperti selalu berbicara kepada saya. Memimpin hidup saya. Saya sempat berusaha, saya bilang, Tuhan saya mundur dari pelayanan. Saya cancel. 2 minggu depan saya harus melayani di Betani. Ya mah. Termasuk di tempat ini saya pikir saya harus cancel. Gimana saya mau khotbah? Saya nggak bisa lihat. Ini Alkitab orang Manado bilang, ada orang Manado sini? Ini cuma prong-prong. Cuma pajangan, saya nggak bisa baca. Tapi puji Tuhan, kalau handphone saya masih bisa baca walaupun pelan-pelan. Tab masih bisa baca. Tapi kalau Alkitab udah nggak bisa baca. Jadi artinya begini, akhirnya saya latih, saya tetap semangat, saya bangunkan semangat.
Nah ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah firman Tuhan ini datang buat saya di akhir tahun 2022 untuk membuktikan bahwa memasuki tahun 2023 pasti akan terjadi badai dalam kehidupan siapapun kita. Nah persoalannya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan bukan bicara badai. Tapi bagaimana sikap kita, respon hidup kita di saat kita harus menghadapi yang namanya badai. Karena badai itu tidak bisa kita hindari. Tapi harus kita hadapi. Amin. Waktu kita memiliki sikap hidup yang benar, respon yang benar, maka hidup kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sikap hidup yang benar, maka kita akan mampu untuk melewatinya. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan melihat ini menurut konteks firman Tuhan. Bagaimana sikap hidup kita, respon hidup kita ketika kita menghadapi yang namanya badai. Amin. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ini semangat banget ya. Berikan tepuk tangan yang berikan. Saya ini gak bisa lihat saudara tapi saya semangat. Amin. Saya cuma beritahu, tidak ada badai yang bersifat tetap ataupun selamanya. Badai itu hanya bersifat sementara. Sama seperti yang dialami oleh murid Yesus bersama dengan Yesus. Makanya tema obat saya, badai pasti berlalu. Bilang kanan kiri, badai pasti berlalu. Bilang kanan kiri, tetap kuat, bos. Tuhan kita lebih besar dari badai. Makanya lagu-lagu tadi membuat saya melo tuh, tisu habis banyak nangis. Nih WR-nya nih, anaknya Pak Gembala luar biasa. Seperti tahu hati saya. Berikan tepuk tangan ya. Saya dikuatkan, betul-betul dikuatkan oleh pujian tadi. Walaupun ada yang baru saya tahu. Betul-betul bayangin aja. Dia yang membelah laut. Yang meneduhkan badai. Saya bilang ini badai lagi. Mana dia? Amin. Yuk kita buka dulu yuk. 2 Timotius 1 ayat 7. Istriku tercinta dengan suara yang lantang. Engkau menjadi pembicara saya. Ayat 7. Jadi hal yang pertama, bagaimana sikap hidup kita ketika menghadapi badai. Ya. 2 Timotius 1 ayat Berdiri sayang, berdiri sayang. 2 Timotius Udah berdiri ya? ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, gayanya Pak Gultom keluar. Karena kalau lemah tidak membuat kita jadi kuat. Emang benar ya hukumnya begitu ya. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh. Hal pertama yang kita harus responi dan lakukan di saat kita sedang menghadapi yang namanya badai dalam kehidupan kita. Sederhana. Jangan tenggelam di dalam ketakutan. Amin. Bilang kanan kiri, jangan takut. No, Pak Gultom aja gak takut, yang buta gitu. Siapa bilang? Saya manusia biasa. Semua kita manusia biasa. Tidak mungkin tidak ada perasaan takut. Betul? Di saat badai terjadi, murid-muridnya pun takut. Betul atau betul? Padahal di situ ada siapa? Selain Tuhan Yesus ada siapa? Ada yang tahu? Dapat hadiah nanti dari Pak Rudi. Wah, jemaatnya dewasa. Ada Petrus yang ahli berlayar sebagai nelayan. Tapi toh mereka takut. Betul? Mereka khawatir. Kita pun sebagai manusia biasa tentu punya rasa ketakutan. Siapa sih yang gak takut kalau rumah tangga sedang terjadi badai? Siapa sih yang gak takut kalau kita sedang mengalami kesulitan keuangan? Siapa sih yang gak takut kalau kita mengalami kesulitan ekonomi? Jujur aja, betul Bapak Ibu. Sekarang saya kadang gak melihat, saya tembak-tembak aja udah.
Betul nggak? Siapa yang nggak takut tiba-tiba, maaf Pak, maaf Bu, Bapak ternyata kena penyakit kanker stadium 4, Bapak sembahyang. Langsung. Waduh, hidup gue tinggal beberapa saat lagi. Betul? Bapak Ibu tahu, penyakit saya menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Boleh tanya istri saya. Saya senang nggak? Saya kata hore, nggak bisa sembuh. Nggak. Orang gila kali kalau yang punya perasaan begitu. Saya takut, Pak. Saya takut. Saya seolah-olah sudah tidak melihat masa depan lagi. Saya adalah kepala rumah tangga dari 2 orang anak yang masih Tuhan percayakan, yang masih sekolah. Saya hidup dari melayani Tuhan. Apa jadinya kalau mata saya tidak bisa melihat dengan baik? Tapi di saat saya takut itu, saya tidak mau tenggelam di dalam ketakutan. Nggak mungkin ketika kita sedang menghadapi badai, ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa, terus kita senang-senang saja, nggak mungkin. Mati rasa itu namanya. Pasti kita mengalami ketakutan. Tapi persoalannya, jangan kita tenggelam di dalam ketakutan. Waktu rasa takut itu ada, ingat Yesus lebih besar daripada segala masalah kita. Tolak itu semua dalam nama Yesus. Tuhan beri aku kekuatan. Amin. Tuhan beri aku kemampuan. Sekarang doa saya cuma satu. Tuhan, saya enggak doa Tuhan. Saya berharap mujizat. Saya berharap. Selagi saya masih bisa menarik nafas, saya tetap berharap mujizat. Tapi sekarang yang saya doakan kepada Tuhan, Tuhan buat saya bisa menerima keadaan saya. Ya, orang Indonesia kan kalau terjadi masalah sering kita dengar untung begini, untung begitu, ya kan? Sama seperti saya. Walaupun saya nggak bisa melihat, untung saya masih bisa tahu orang dikit-dikit. Tapi artinya begini Bapak Ibu. Ketika engkau sedang menghadapi badai, satu hal yang saya mau dorong buat semuanya. Jangan engkau tenggelam di dalam ketakutan. Ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Ingat, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jangan kita ketakutan yang mendalam. Justru kita harus takut kepada Tuhan, bukan kepada badai yang datang menghadapi kita. Amin. Tahu rahasianya kenapa saya bilang kita harus takut kepada Tuhan? Yang pertama, karena orang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan mampu menguasai diri. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti mampu bertahan di dalam tekanan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi yang pertama mampu menguasai diri, yang kedua mampu bertahan di dalam tekanan, yang kedua mampu apa tadi? Bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus jangan tenggelam di dalam ketakutan, tapi harus lebih takut kepada Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti menghormati Tuhan. Caranya gimana sih Pak? Sederhana. Di saat engkau beribadah kepada Tuhan, matikan semua alat komunikasimu, silent. Jangan lagi dengar khotbah, lagi di WA. Di mana lu ntar habis gereja? Kita nongkrong sini ya. Itu nggak menghormati Tuhan. Maaf Pak Rudi. Lagi ibadah mondar mandir keluar. Itu nggak menghormati Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan mampu bertahan di tengah tekanan. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya akan melakukan yang tidak, pasti tidak akan melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti menghormati Tuhan. Ini yang kita alami. Tapi sekarang apa yang kita terima kalau kita takut akan Tuhan?
Yang pertama, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan? Tuh baca Alkitab, ini janji Tuhan semuanya. Gak usah saya terperinci. Kurang lebih kalau menurut prediksi ada ribuan janji Tuhan yang siap memberkati hidup saya dan saudara. Bukan cuma 10-20. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami janji Tuhan. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami proteksi Tuhan. Perlindungan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kau. Walau 10.000 rebah di kau. Sebab Yesus, amin. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami janji Tuhan. Ini yang kita terima kalau kita takut. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pembelaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk itu hiduplah di dalam takut Tuhan. Jangan tenggelam di dalam ketakutan sewaktu kita menghadapi tekanan. Amin. Murid-murid Yesus mengalami kesemua hal ini. Ada pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, jangan tenggelam di dalam ketakutan. Jadi kalau ada orang Kristen sedang menghadapi badai terus takut, bilang, jangan lo takut. Siapa bilang? Namanya manusia biasa ya takut. Jangan diintimidasi. Saya pun takut. Ada sini orang yang hidupnya gak pernah takut, boleh angkat tangan. Mungkin setan gak takut, kecoa lompat. Jadi ketakutan itu tetap ada di dalam kehidupan setiap manusia. Cuma masalahnya jangan ketakutan itu yang mengentertain hidup kita. Sehingga kita menjadi lemah. Sehingga kita menjadi frustasi, betul? Sehingga kita gak menjadi gairah hidup. Saya awalnya di saat saya ketakutan, saya seperti orang apa istilah dunia. Saudara tahu? Hidup segan mati tak mau. Saya kecuali kalau saya udah umur 90 mungkin beda. Ini masih 51 Bu, saya gak bisa lihat dengan baik. Saya gak boleh bawa motor dan mobil lagi sama dokter bilang. Gimana saya mau beli mobil baru? Amin. Apa? Ibu gak bisa bawa mobil, dia cuma mobil yang bawa-bawa. Orang Manado bilang, kita kuatnya gak bisa bawa oto, mar kita suka oto bawa-bawa katanya. Ini saya gak bisa bawa mobil. Anak-anak mau dilatih Pak, tenang aja Pak Rudi. Banyak Grab, banyak Gokar, banyak Gojek, tenang. Amin. Bilang kanan kiri, saya tidak akan takut lagi. Karena saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Yang kedua, yang pertama jangan tenggelam di dalam ketakutan. Amin. Yang kedua, ayat-ayat familiar. Pasti ayat-ayat hafalan. Filipi 4 ayat 13. Sayangku, kapan lagi sakit sayang saya. Kalau sehat lupa sama istri. Enggak ya, saya tetap setia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa menang ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita? Jangan tenggelam di dalam ketakutan. Itu. Yang kedua, tetap ada di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia besar, yaitu Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ini ayat familiar waktu Holyfield dengan Tyson. Betul gak? Siapa yang bisa merobohkan Tyson? Dia kalau tinju buat lawan cuma 1 ronde, hitungan detik. Tapi waktu Holyfield harus bertanding dengan Tyson, di celananya di belakang ditulis 4.2.13. Dulunya saya bego amat dengan Alkitab. Saya pikir apa ini maksud? Itu kata saudara saya bilang, itu ayat Alkitab saya baca. Bener loh, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin.
Karena Holyfield tahu yang hanya bisa mengalahkan Tyson adalah Tuhan yang dia sembah. Dengan iman, walaupun itu melalui tulisan yang ada di celana, dia berkata segala perkara. Bukan perkara-perkara tertentu, Pak. Gayanya kayak ngeliat bener ya, nggak apa-apa lah. Bukan perkara-perkara yang dipilih-pilih Bapak Ibu Saudara. Tapi segala masalahmu, segala persoalanmu, segala tekanan yang kau hadapi, segala badai yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan melewatinya kalau engkau ada di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Persoalannya banyak kita, ketika kita menghadapi masalah, kita keluar dari Tuhan. Mengandalkan kekuatan kita. Gue kan orang banyak duit. Duitmu gak bisa menyelamatkan kau. Saya kan orang hebat. Saya kan orang ini cerita lagi ya kan. Apapun pangkatmu, mau bintang 1, bintang kedua, bintang 2, bintang 3, bintang kejora, bintang 7, apakah bisa menyelamatkan engkau? Apakah benar atau tidaknya masalah yang terjadi dalam kehidupannya, dia harus serahkan sama Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan. Akhirnya dibuatlah rencana pembunuhan berencana. Hukumannya Tuhan izinkan terjadi, hukuman mati. Mayoritas orang Kristen loh yang sebetulnya harusnya tahu firman. Amin. Makanya masalah ini Kristen sering dibawa-bawa. Tuh lihat tuh, pelakunya semua hampir 90% orang Kristen. Padahal buat salah bukan cuma orang Kristen, orang apapun bisa. Tapi ini menjadi kacamata kita. Amin. Badai apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, satu hal yang saya mau mendorong saudara, engkau tetap harus ada di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memampukan engkau untuk melewati itu semua. Berikan tepuk tangan ya bagi Tuhan. Haleluya. Makanya murid-murid Yesus ketika badai terjadi atas perahu mereka, diombang-ambing, hampir tenggelam, mereka datang kepada Yesus. Karena mereka tahu hanya Yesus yang mampu melakukan semua ini. Amin. Dibangunkan Yesus dan bilang, "Guru, kami hampir tenggelam." Walaupun Yesus bilang, "Mengapa kamu kurang percaya?" Amin. Sehingga satu kali dia hardik itu gelombang, langsung teduh. Kehidupan apapun yang sekarang kau alami, tekanan, masalah, penderitaan apapun, saya cuma mau bilang, jangan pernah keluar dari Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Satu-satunya andalan kita hanya Tuhan. Amin. Jangan mencoba cari jalan keluar. Jangan curhat sama orang. Yang ada orang bukan tolong kita, malah menghakimi kita, mengintimidasi kita. Malah bisa jadi menjerumuskan hidup kita. Itu saya alami dulu waktu belum dalam Tuhan. Ketika ada masalah saya ngadu sama temannya, diajak dugem. Ajib, ayo udah lu tenggak aja biar cuma stengki. Stengki kan banyak. Hidup saya semakin hancur. Saudara mengerti maksud saya? Hei anak muda, dengar baik. Apapun yang sedang kau alami di dalam kehidupan keluargamu, mungkin orang tuamu yang kelihatannya belum akur, jangan ngadu sama temen, ngadu sama Tuhan. Engkau punya Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Amin. Saya berkali-kali bilang dimanapun saya melayani, mungkin di tempat ini saya selalu juga pernah bilang, tidak ada persoalan yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak dapat melihat, tidak dapat kerjakan, dan tidak ada persoalan yang terlalu kecil sehingga Tuhan tidak dapat melihat. Artinya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita tetap harus ada di dalam Tuhan. Amin. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan adalah orang yang selalu membangun hubungan yang sangat karib dengan Tuhan. Iya enggak? Sekarang saya tanya, kalau di Keraton Jogja atau Surakarta itu kan ada abdi kan, orang yang mengabdikan hidupnya untuk sultan atau apa kan. Nah mereka yang kerja di dalam dibilang apa? Abdi dalam. Artinya apa? Mereka ada di dalam.
Jadi kalau kita mau ada di dalam Tuhan, kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus selalu menyatu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan kita. Bukan cuma beribadah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Dan saya percaya orang yang punya kualitas hubungan terbaik dengan Tuhan, di saat menghadapi masalah mereka hanya tertawa. Karena mereka tahu mereka akan mampu melewatinya karena mereka ada di dalam Tuhan. Amin. Jadi bilang kanan kiri, jangan keluar di dalam. Amin. Jangan ada masalah, cari paranormal, cari dukun. Apalagi ini mau tahun politik. Waduh, dukun mulai naik daun nih. Omsetnya naik. Tempat-tempat, situs-situs pemujaan, laris manis. Datangnya sama setan, ada tumbalnya. Yesus menolong kita tanpa syarat. Amin. Dan Yesus menolong kita bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Berikan tepuk tangan ya, berikan. Haleluya. Jadi bagaimana sikap hidup kita sewaktu kita sedang menghadapi badai yang di dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan tenggelam di dalam ketakutan. Yang kedua, tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Bayangkan Petrus itu ahli loh berlayar. Dia nelayan profesional. Dia tidak mengandalkan kekuatannya ketika sebetulnya Bapak Ibu kebetulan dulu sebelum saya jadi pendeta, saya pernah kerja di perikanan yang berhubungan dengan perkapalan. Iya kan? Nah, saudara tahu Bapak Ibu, kalau kita bilang itu, kalau orang bilang nahkoda ya, kalau di dalam kapal ikan itu dibilang master. Nah, mereka tahu, mereka kalau mau tangkap ikan di mana yang banyak ikannya, itu yang penting. Yang kedua, mereka tahu gelombang yang akan terjadi di tempat itu. Jadi mereka semacam kayak punya alat-alat navigasi dan bantuan, dan juga mereka bisa lihat dari cuaca. Saya percaya bahwa badai yang terjadi di dalam perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, saya percaya bahwa Petrus mungkin tahu. Ini menurut analisa saya kan. Betul nggak? Tapi lihat, Petrus pun tidak mampu menghadapi badai. Tapi persoalannya mereka ada di dalam perahu itu bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi hidup tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana sikap hidup kita, respon hidup kita ketika kita menghadapi badai yang bisa saja datang sewaktu-waktu dalam kehidupan saya dan saudara. Mana ya tadi? Aduh. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Jadi yang pertama, jangan tenggelam di dalam ketakutan. Yang kedua, tetap ada di dalam Yesus. Yeremia 33 ayat 3, tidak akan lama lagi. 3 menit, 4 menit sudah kelar. Uli. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Amin. Inilah kekuatan kita sebagai orang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan yang bisa saja terjadi tiba-tiba. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Dengan doa, apapun terjadi dalam hidup saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Dan tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Amin. Untuk itu orang Kristen kalau udah mulai malas berdoa, hati-hati. Engkau bisa jadi lemah di dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi engkau bisa kuat karena kualitas doamu dengan Tuhan luar biasa. Amin. Mengapa pelayanan bisa maju? Mengapa pelayanan bisa bertumbuh? Kenapa jemaat Tuhan bisa bertambah? Karena doa. Jadi orang Kristen tanpa doa itu nol. Jadi kalau engkau mau mampu menghadapi badai sehingga keluar sebagai pemenang, bukan cuma jangan tenggelam di dalam ketakutan. Bukan cuma tetap ada di dalam Tuhan. Tapi harus punya kehidupan doa. Jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Amin.
Walaupun ini sering, ribuan kali saudara dengar, tapi ini tidak akan pernah berhenti untuk kita ingatkan. Karena doa sangat penting. Karena doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Doa bisa mengubah air mata menjadi mata air. Doa bisa mengubah padang gurun menjadi padang rumput yang hijau. Untuk itu, orang Kristen akan terlihat kualitasnya melalui doa. Bilang kanan kiri, doa itu asik bro. Iya kan? Doa itu anggap aja kita lagi curhat sama Tuhan Yesus. Saya ini ngomong sama Tuhan Yesus kan udah kayak ngomong bodoh amat, orang bilang saya gila. Tapi saya gak keluar supaya Tuhan. Ya cuma itu yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan yang bisa saja terjadi dengan tiba-tiba dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang pertama, jangan tenggelam di dalam ketakutan. Ingat Yesus. Amin. Tolak itu semua dalam nama Yesus. Mulut kita punya kuasa. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Yang kedua, tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, tetap berseru kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita punya jalan keluar. Dan yang ketiga, tetap konsisten dan setia di dalam Tuhan. Kadangkala masalah bisa membuat kita dekat dari Tuhan, tapi bisa membuat kita meninggalkan Tuhan loh. Saudara mengerti maksud saya? Tidak sedikit banyak orang Kristen di luar sana yang berani atau bisa saja menjual Yesus dengan masalah yang mereka hadapi. Justru di masalah ini jangan membuat kita jadi gak setia sama Tuhan. Kita harus membuktikan kesetiaan kita sampai akhir. Amin. Tetap konsisten. 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan kita aja Tuhan yang setia loh. Di saat kita dicobai, melampaui kemampuan kita menurut ukuran kita. Padahal firman Tuhan bilang, pencobaan atau masalah yang kita alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Tapi kalau kita merasa itu melebihi, kita punya Tuhan yang setia. Dia siap membela kita, dia siap menolong kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam bahasa teologi ya, saudara tahu nggak kesetiaan Tuhan seperti Tuhan itu seperti apa? Bukan cuma di saat kita berlari dia ikut berlari. Bukan cuma di saat kita berhenti dia ikut berhenti, tidak meninggalkan kita. Tapi dia itu seperti kita udah masuk ke dalam sumsumnya Tuhan. Begitu luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam segala keterbatasan saya ini di pagi hari ini. Saya cuma mau bilang. Badai pasti berlalu. Amin. Tetap jangan tenggelam di dalam ketakutan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk selalu berseru kepada Tuhan. Karena dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang besar yang kadang-kadang tidak terpahami oleh kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu tetap konsisten dan setia sama Tuhan. Saya percaya tahun 2023 bukan menjadi tahun kejatuhan, justru menjadi tahun berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Mudah-mudahan ini bukan yang akhir. Tenang, saya masih punya bahan khotbah yang lain Pak. Dan saya harus kuasai itu supaya saya lebih enak ngomongnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih jemaat Tuhan. Bantu doa saya. Saya percaya mukjizat pasti terjadi. Kita tundukkan kepala kita, angkat pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Betul ya? Lagu ini memberkati saya dan menguatkan saya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku.
Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datangnya? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Sekali lagi, kuasa-Mu nyata. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi dengan iman kita percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup saya dan saudara. Badai pasti berlalu. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin terjadi badai yang besar, tapi dengar pasti itu tidak akan bersifat selamanya. Engkau akan kuat, engkau akan mampu melewatinya. Asal firman Tuhan yang ditaburkan hari ini, itu kita boleh lakukan kehidupan kita. Amin. Saya rindu berdoa buat saudara dengan singkat. Kalau ada masalah besar, apapun itu badai, gak usah malu, dengan jujur angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Hamba berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau mampukan hamba untuk melayani pekerjaan-Mu saat ini. Di dalam keterbatasan hamba percaya firman yang hamba taburkan akan bekerja luar biasa bagi setiap kami. Engkau menilik jemaat-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mungkin sedang mengalami tekanan masalah yang besar, apapun itu, mungkin sedang menghadapi badai. Sebagaimana firman yang kami baca dan kami dengar hari ini, badai itu pasti berlalu. Sebagai hamba Tuhan, hamba cuma bisa mengarahkan tangan atas jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus tolonglah umat-Mu, tolonglah jemaat-Mu yang sedang menghadapi badai. Mampukan mereka untuk mereka dapat melewati badai dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Jadilah rema firman Tuhan yang kami dengar saat ini Tuhan,
Untuk kami tidak tenggelam di dalam ketakutan. Untuk kami tetap harus ada di dalam Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Dan kami akan tetap konsisten dan setia kepada Tuhan. Impartasikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Siregar, gembala tempat ini bersama dengan ibu, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Lipat gandakan jemaat-Mu di tempat ini dengan luar biasa. Tahun ini menjadi tahun kelimpahan bagi GBI Aston di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Persilakan duduk kembali saudara. Bentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Ya, salam semuanya. Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, kepada Bapak Pendeta Tiopan Gultom. Terima kasih Pak, firman hari ini sungguh luar biasa. Bahkan dengan keterbatasan yang memberikan semangat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Pak, bahkan Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI PKP Aston. Yang pertama, hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Info Kul. Hari Kamis ada Kul Eklesia di rumah Ibu Rita pada pukul 19. Hari Kamis ada Kul Bible Cikarang masih dalam via Zoom pada pukul 19. Dan hari Jumat ada Kul Daud di rumah Bapak Rizky Sitepu pada pukul 19. Dan hari Jumat ada Kul Yoboy Glory di rumah Opung Kristina pada pukul 19. Dan hari Jumat juga ada Kul Bethesda masih di Jeruk Raya pada pukul 18. Yang berikut, hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi masih dilakukan secara via Zoom. Yang perlu kita ingat saudara, hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 ibadah raya kita kembali di Ruko Kenari THB. Dan ibadah kita hanya suatu kali pada pukul 16 sampai dengan 17.30. Disertai perjamuan kudus dan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh bertumbuh, berbuah, berakar. Dan buahnya ini akan dilihat orang bahwa Kristus ada dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini akan menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami mengangkat hari ini persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini ya Bapa. Supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daerahku
Diberkatilah suami istri, anak-anakmu. Diberkatilah keluarga besarmu, usaha pekerjaan diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, tangan Tuhan yang perkasa, yang dahsyat dan luar biasa, menyertai setiap saudara. Sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di hadapan dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan, amin, amin.